Sore hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Bapa, hamba-Mu tabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau siapkan hati kita sujud di Allah. Sujud di Adanya Tuhan hidupku, terima anugerahnya yang buktiku membebaskanku. ubah hidupku, barui hatiku, Sesuatu terjadi di atasnya. Sujud di atasnya, bawa hidupku. terima anugerahnya Yang buktiku membebaskanku. Jauh hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di atasnya. Sesuatu terjadi saat datang di atasnya. Mujizat terjadi Saat pemulihan terjadi, kemenangan terjadi saat datang di atasnya. kita mau siapkan hati, kita mau angkat Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan sore hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami serahkan ibadah sore hari ini hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita? Mari yang ada sukacita lambaikan tangannya. Amin. Kalau ada sukacita, mari sapa kiri kanan kita katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Katakan pada diri sendiri, Yesus lahir untuk saya. Amin. Amin. Mari kita semua umat Tuhan, kita bersukacita, kita bernyanyi. Hai bagi-bagi. Dan bersukaria, mari semua lihat yang lahir, lihat yang lahir.
bagi nama Tuhan. Kita akan masuk pada prosesi penyalaan lilin. Kami minta dengan kasih Bapak Pendeta Pritono untuk maju ke depan menyalakan lilin yang pertama. Kami minta dengan kasih Bapak Pendeta John Pau untuk maju ke depan menyalakan lilin yang kedua.
Berikut ada penampilan dari saudara-saudara kami dari Pos PIM Bungur. Kami persilakan.
makin hari makin cinta dengan Tuhan Yesus. Kita mau bersiapkan hati kita. Kita mau pujikan firman menjadi manusia. Firman jadi manusia yang di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia yang di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau itu bagi setiap jalan. Saudara semua lupa itu. Menjadi manusia yang di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Yesus Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau hidup bagi setiap jalan. Yesus Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau hidup bagi setiap jalan. Kita mau dalam mendengar dan kita mau sebentar. Yesus Kau Tuhan. Yesus Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau hidup bagi setiap jalan. Kau hidup bagi setiap jalan. Kau hidup bagi setiap jalan. Sama-sama Bapak kita angkat. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa, kita berkepala. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Sore hari ini di tengah suasana yang menyenangkan, yang indah yang Tuhan sediakan buat kami. Untuk izinkan kami untuk
bisa merayakan Natal bersama-sama dengan keluarga besar GKB Pos PI Budul ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi dan memberkati kami semua dalam ibadah Natal pada sore hari ini. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman, belajar akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati dan mengurapi kami semua, sehingga apa yang kami pelajari, apa yang kami renungkan menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam semua. Ya, puji Tuhan, hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk bersama-sama merayakan Natal, dan menurut perkiraan saya sih ini Natal yang paling awal dari seluruh Natal yang ada, karena ini baru tanggal 1. Baru memasuki bulan Desember hari ini, dan kita berkesempatan untuk merayakan Natal. Puji Tuhan, saya ingin membagikan firman Tuhan dalam renungan singkat pada kesempatan sore hari ini. Bapak Ibu, kita akan melihat satu teks ya di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-15. Mari kita lihat bersama-sama. Lukas pasal 2 ayat yang ke-15. Apabila sudah menemukan, kita boleh membaca bersama-sama Bapak Ibu, karena ini cuma satu ayat ya. Baik, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lukas pasal 2 ayat yang ke-15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, mungkin kita bisa menunggu yang masih cari tempat, bisa secepatnya mendapatkan tempatnya, supaya kita bisa konsentrasi dalam ibadah kita. Sudah ketemu, dapat semua ya kursi-kursinya. Baik, Bapak Ibu, tahun ini PGI atau Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia memberikan tema untuk Natal tahun ini adalah marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Itu tema Natal PGI dan KWI Indonesia tahun 2024. GKB sebagai bagian dari keluarga besar PGI menggunakan tema PGI ini sebagai tema Natal kita juga. Itu sebabnya sore hari ini saya memberitakan firman Tuhan, mengambil tema yang menjadi temanya PGI, yaitu marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab itu selalu berisi tentang gambaran, simbolisasi, dan metafora. Bagi kita secara literal, kata marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem itu gak ada maknanya apa-apa. Apa artinya buat kita kalau kita memahami tema ini secara literal, secara harafiah? Karena hari ini kita pasti kalau diajak ke Bethlehem, pemikiran kita akan banyak. Ongkosnya dari mana, ya kan? Biayanya kayak apa? Belum lagi kita sekarang tahu bahwa Israel sedang perang dengan Hamas dan sebagainya. Sehingga kalau kita hari ini diajak pergi ke Bethlehem, pasti mikirnya panjang. Jangan-jangan bisa berangkat
nggak bisa pulang. Tetapi tentunya tema ini bukan tema yang bicara secara literal, secara harafiah. Kata marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, tentunya ini bicara tentang sebuah harapan. Bethlehem gambaran daripada sebuah harapan bagi manusia. Oleh karena di Bethlehemlah Alkitab mencatat Sang Juru Selamat itu lahir. Jadi kalau hari ini kita bicara tentang mari kita pergi ke Bethlehem, artinya mari kita sekarang ini pergi untuk menjemput harapan kita, untuk menjemput asa kita, untuk menjemput apa yang menjadi keinginan dan visi cita-cita kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang ada di sini semua, baik yang masih muda ataupun yang sudah lansia, pasti punya harapan-harapan di dalam kehidupannya. Kita nggak mungkin hidup tanpa sebuah harapan. Yang sekolah harapannya cepat-cepat lulus, kan begitu. Yang masih dalam hubungan pacaran, tunangan, ya harapannya cepat-cepat untuk menikah. Yang sudah berumah tangga pasti punya harapan kapan ya rumah tangga saya itu naik pada level yang lebih baik, pekerjaan yang lebih mapan, suami yang lebih mencintai istri, istri yang lebih sayang kepada suami. Itu semua adalah harapan-harapan yang ingin kita capai, yang ingin kita raih. Tahun 2024 sebentar akan berakhir. Pasti kita berharap tahun 2025 nanti harapan atas kehidupan kita itu semakin meningkat, ada progres, dan itu yang ingin kita capai dalam kehidupan ini. Amin Bapak Ibu. Pasti kita menginginkan ada harapan-harapan tertentu yang ingin kita dapatkan. Itu sebabnya kalau hari ini tema kita marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, ini sangat relevan apabila kita memang memiliki harapan di dalam kehidupan ini. Sehingga tema ini bisa saja kita modifikasi sesuai dengan apa yang menjadi harapan dalam kehidupan kita. Mari sekarang kita menyongsong harapan kita. Mari sekarang kita meraih harapan kita. Nah, kembali kepada teks kita Bapak Ibu. Ketika Alkitab menuliskan sebuah kalimat ajakan para gembala kepada teman-temannya, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan buat kita semua agar kita bisa paham apa yang harus kita lakukan dalam upaya kita untuk pergi ke Bethlehem, dalam upaya kita untuk meraih harapan kita. Yang pertama Bapak Ibu, ketika teks itu berkata marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, kata pergi itu merujuk pada adanya sebuah perjalanan. Ketika kita diajak, ayo kita pergi ke Surabaya, pasti yang pertama pemikiran, ya kan, ada perjalanan yang harus kita tempuh, yang harus kita lalui ketika kita akan menuju ke Surabaya. Nah demikian juga ketika teks ini berkata mari kita pergi ke Bethlehem, kata pergi ada konotasi tentang perjalanan yang harus ditempuh. Nah yang pertama yang perlu kita sedikit merenungkan ketika bicara tentang perjalanan di malam Natal Bapak Ibu, maka perjalanan yang paling spektakuler adalah perjalanan yang telah ditempuh oleh Maria dan Yusuf dari kota Nazaret menuju ke Bethlehem. Itu merupakan sentral pusat dari berita mengenai perjalanan yang ditempuh di hari Natal itu. Perjalanan antara kota Nazaret menuju kota Bethlehem itu bukan perjalanan yang ringan, bukan perjalanan yang gampang. Jarak antara Nazaret, Bapak Ibu, kota di mana Maria dan Yusuf itu tinggal, dan kemudian pergi ke Bethlehem, antara Nazaret ke Bethlehem itu jaraknya sekitar 150 km. Jauh sekali. Surabaya Malang paling enggak kalau naik tol sekarang cuma 80 km.